Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah makana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dihi wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin Allahumma amin. Li muallim hadzal kitab Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah taala wa li jami'i masyayikhina ila muntaha sanadihim wa li jami'il muslimin wal muslimat khususan ila ruhi syuhada Palestin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad ibni Ahmad Al-Ghazali fi kitabih Bidayatul Hidayah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wal takun awqataka ba'da as-salati ila tulu'i syamsi muwazza'an ala arba'i wadhaifa. Wazifatun fid da'awat wa wazifatun fil adhkari wa tasbihat wa tuqarriruha fi subhatin wa wazifatun fi qiraatil Qur'an wa wazifatun fit tafakkur. Ujar Imam Ghazali, wal takun, dan hendaklah awqataka, waktu-waktu engkau, ba'da sholati, setelah sholat, maksudnya sholat subuh, ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Jadilah ada tulu'ul fajri, ada tulu'ul syamsi. Kalau tulu'ul fajri ya waktu subuh. Kalau tulu'ul syamsi ya waktu terbit matahari. Dilewatakan sedikit, barang 5 menit atau 10 menit baru masuk waktu isyraq. Jadi jangan sampai sholat yang dinamai sholat isyraq itu digawi pas matahari terbit. Makanya di daftar jadwal sholat abadi itu ada tulu', ada isyraq. Tulu' itu artinya pas matahari terbit keluar. Nah, kalau isyraq itu lewat sedikit pada tulu'. Kenapa maka haram hukumnya salat pas tulu' syamsi? Karena itu waktu, ujar Nabi, bagaikan tanduk syaitan. Jadi waktu makruh dengan makruh tahrim, makruh dengan makruh yang haram, itu melaksanakan sholat sunnah tanpa sebab, mulai tuntung sholat subuh sampai tulu'u syamsi. Itu kada boleh. Nah, kada boleh. Kecuali inya hendak mengqadha, tanda kutip mengqadha sholat qabliyah subuh. Kada sawat qabliyah subuh, imam sudah takbiratul ihram, Allahu akbar. Nah, tuntung imam salam, inya menggawi qabliyah subuh, boleh. Niatnya apa? Lain qadaan, karena masih di dalam waktu sholat subuh, meskipun menggawinya tuntung sholat subuh.
Bila sudah waktu tulu lewat, masuk waktu duha, anyar qobliyah subuh. Nah, itu maksudnya bab qodoan. Jadi niatnya qodoan. Kalau tadi meskipun menggawinya imbah salat subuh masih boleh dan bukan qodoan. Ini tadi pakai tanda kutip tadi. Nah, jadi kalau masih ada waktu dari ba'da subuh sampai tulu'u syamsi muwazza'atan, maka hendaklah waktu itu dibagi. Jadi auqataka itu anunya lah khobar wal takunnya. Nah, khobar wal takun. Adapun isimnya dhamir mustatir takdiruhu iya. Dibagi apa? Ala arba'ati wa dhaifa, dengan 4 kebiasaan, 4 amal yang harus dibiasakan. Yang pertama wazifatun fid da'awat. Jadi mulai habis subuh sampai tulu'u syams itu banyak-banyak berdoa. Alhamdulillah kita menggawi itu berjamaah, kita berdoa. Wa wazifatun fil azkar. Nah, yang kedua membiasakan membaca zikir, wa tasbihat dan tasbih. Bertasbih banyak, karena bertasbih itu dianjurkan bukratan wa asila. Di waktu pagi, di waktu sebelum tulu'u syams itu sampai wa asila karena imbah asar. Wa tuqarriruha fi subahatin, dan hendaklah engkau mengulangnya, mengulang azkar dan tasbihat itu ya di waktu subuh. Tadi ba'da subuh. Alhamdulillah di masjid kita tentang subuh zikir panjang. Imbah itu membaca wirdul Latif. Mudah-mudahan kena bila pian boleh ke rumah kawaju amalkan. Jadi ini kadang cuman kebiasaan ketika di pondok, tapi juga kebiasaan ketika pulang. Nah, dibiasakan. Wa wazifatun fi qiraatil Qur'ani, dan wazifah kegiatan membaca Al-Qur'an. Pas di pondok kita ini tuntung zikir, doa, salaman, kada boleh langsung ke asrama, murojaah 10 sampai 15 menit. Dianjurkan oleh Imam Ghazali. Nah, jadi pas kebiasaan di pondok ini, mudah-mudahan kita berdoa itu kawa terus kita amalkan. Wa wazifatun fit tafakkuri, dan nah ini merenung. Jadi 4 tadilah banyak berdoa, banyak berzikir, baca Quran, tafakkur, merenung, muhasabah diri. Nah, apa yang direnungkan, apa yang dipikirkan di paragraf selanjutnya. Jadi Imam Ghazali, fatafakkar fi dzunubika wa khatayaka wa taqsirika fi ibadati aw maulaka wa ta'arrudika li'iqabatihil alimi wa sakhatihil azimi. Renungkanlah, banyaklah merenung di ba'da subuh tadi. Apa yang kita renungkan? Fi dzunubika, dosa-dosa kita. Semalam padi gawe pandir yang sia-sia, menyakiti orang, tangan menunjul kawan, sambil bersalaman tuh sembahyang ya sawatnya menunjul kawan, sawatnya menarik surban kawan. Maksudnya begayaan, tapi nang digaya ini belum tentu senang. Bisa jadi nang digaya ini sarik, lalu jadi awal perkelahian. Maksudnya begaya, tapi sekalinya akhirnya berkelahi. Jadi hati-hati begaya itu. Renungkan tuh. Wa khatayaka, dan kesalahan-kesalahan engkau. Bahari pernah mencuntan, bahari pernah berkelahi, bahari pernah melawani perguruan,
dan seterusnya. Wa taqsirika fi ibadati maulaka, dan sedikitnya ibadah engkau kepada Tuhanmu. Jadi kita ini baik mengaku hina daripada mengaku harat. Mun kita membanding dengan amal-amal orang hebat itu ada apa-apanya. Abu Hurairah misalkan, sudah ulun sampaikan, Abu Hurairah itu sehari astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih 12.000 kali. 12.000 kali. Jangan disambat sidin pengangguran pangnya mana. Jar siapa pengangguran? Hari-hari sidin belajar hadis, makan seadanya, minum seadanya. Makanya paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi jangan sambat pengangguran. Nah, di tengah kesibukan sidin, sempat ya sidin berzikir tadi itu. Ada juga di antara sahabat Nabi hendak guring, berabah sudah, baanak ditilam sudah. Sekalinya ingatlah azab Allah. Ingat azab Allah, pada kok guring sidin. Apa yang digawe sidin? Pada minum obat penenang ada. Salat sidin sampai subuh. Ayo. Jadi nang pinang alih guring, gua sembahyang. Insyaallah keuyuhan guring di wahirnya. Nang pinang alih guring baca Quran. Insyaallah tak guring ya. Nah, jadi ada kan sahabat Nabi gitu, gara-gara ingat dosa, takutan neraka, semalaman kadang guring beribadah semalaman. Jadi kalau kita membanding dengan orang-orang kayak ini perlu ditekankan, ternyata kita itu kadada apa-apanya. Namun sudah kita merasa kadada apa-apanya itu, insya Allah kadang mau takabur. Yang bisa mengolah takabur itu kalau kita sudah merasa harat. Oh, hafalan banyak, Quran banyak, hadis banyak, apalagi jurumiyah hafal. Apa nang Aqidatul Awam hafal, wirid-wirid hafal. Nah, lalu merasa harat. Nah, itu bisa sombong. Itulah orang bisa sombong karena ibadahnya, bisa sombong karena ilmunya dan seterusnya. Wa ta'arudika li'iqabihil alimi wa sakhatihil azim, dan penentangan engkau terhadap siksa Allah yang alim, yang pedih, wasakhatihil azim, dan murkanya yang besar. Wah, ini menantang. Ini ada pang kada secara terang-terangan menantang, tapi dalam amal menantang. Ada siswa lawan guru takutan benar, kada wani kada menggawi PR. PR digawi terus. Kada mau masuk terlambat, bedudi pada guru, takutan lawan guru. Tapi lawan Tuhan wani. Tepaling ternyata. Apa buktinya wani lawan Tuhan? Subuh kada digawinya. PR kada wani kada menggawi, tapi sembahyang subuh wani kada menggawi. Nah, artinya wani lawan Tuhan, takutan lawan guru. Harusnya lawan guru takutan, lawan Tuhan lebih-lebih lagi takutan. Gitu. Nah, yang gitu tuh ada banyak, bukan cuman ada, banyak. Karena kan sekolahan, mohon maaf aja di survei nang sembahyang subuh itu paling 10%. Nggih, 10%. Nang berjamaah 5%. Imun ada siswanya 1000, nang sembahyang subuh itu paling 100. Dari 100 nang ke masjid 50 aja. Nggih, alhamdulillah santri MDM 100% subuh di masjid. Alhamdulillah, kecuali nang daring. Mudah-mudahan istiqomah. Wa turattib bitadbirika auradaka fi jami'i yaumika litatada raka bihi ma farata min taqsirika wa tahtariza min at-ta'arrudi li sakhatillahi ta'ala al-alimi fi yaumika wa tanwil khaira li jami'il muslimin. Kemudian turatib dan tertibkanlah, maksudnya lazimilah
bitadbirika ay fikrika, maksudnya berenungan engkau itu dengan wirid-wirid di setiap harimu, litatadaraka bihi ma farata min taksirihi. Wa tahtariza minat ta'arudi, dan jagalah minat ta'arudi dari penentangan li sakhatillahi ta'ala al-alim, dari murkanya Allah Ta'ala yang pedih, fi yaumika, pada hari engkau. Wa tanwil khaira li jami'il muslimin, dan niatkanlah kebaikan untuk seluruh kaum muslimin. Jadi beisukan tuh pas subuh tuh sempatkan setumat barang memikirkan urusan kaum muslimin. Nah, jangan urusan kita aja. Jangan urusan kita aja kita pikirkan. Hutang kita. Hutang aja hari-hari dipikirkan. Nah, kada sawat lagi memikirkan dan sanak kita di Palestina. Ada sawat lagi memikirkan di kampung kita nih nang sembahyang berapa orang. Di kampung kita ini yang bebiniannya menutup aurat. Nah, yang terbuka auratnya supaya tertutup auratnya itu kayak apa? Nah, harus jadi pikiran kita. Barang setumat. Karena ujar Nabi kita, man asbaha walam yahtam bi amril muslimin falisa minhum. Siapa yang bangun di pagi hari dan tidak ada ihtimam, tidak ada kepedulian dengan urusan kaum muslimin, falisa minhum. Ujar Habib Novel tuh, kita khawatir ngaran kita itu dicoret dari daftar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara kita itu kada begaduh, tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, termasuk kaum muslimin di Palestina hari ini. Dikirakan barang setumat. Wa ta'zimu alla tastaghila fi jami'i naharika illa bi ta'atillahi ta'ala. Nah, ini penting ini. Wa ta'zimu, dan berazamlah. Azam. Allah tasghila, agar tidak kesibukanmu fi jami'i naharika, di seluruh hari engkau, illa bi ta'atillahi ta'ala. Jadi kita jangan sampai tidak tersibukkan, maksudnya dari seluruh hari kita itu kecuali dengan taat kepada Allah. Jadi ada azam. Ya Allah, hari ini ulun sembahyang 5 waktu kada tertinggal. Ya Allah, ulun hari ini menghafal 1 blok Al-Quran. Ada azam. Ya Allah, ulun hari ini menambah kosakata mufradat baru. Ya Allah, ulun niat hari ini menjaga pandangan. Ya Allah, ulun berniat hari ini hendak memberi tetangga, memberi kawan. Ya Allah, hari ini ulun hendak setiap detik hari ulun seluruhnya adalah ketaatan kepada Engkau. Nah, itu hadirkan niat baik itu, azam itu. Nah, kalaupun melenceng sedikit, karena paling kadang niat ada sudah satu, dapat pahala niat. Yang kedua, kalau kita ada azam itu insya Allah kalaupun melenceng kada jauh-jauh benar, ingat pula. Karena kita hari-hari berniat supaya kita tuh bisa lebih baik. Nah, itulah. Nah, itu. Ini kalau digawe ini bagus banget. Tiap hari kita merenung, kita berniat untuk bisa lebih baik. Hari ini lebih baik. Nah, gitu hari-hari insya Allah baik. Sehari itu ada berapa? Setahun ada berapa? 365 hari. Jadi sehari kita itu berniat menjadi baik 1% aja. Jadi buah motivator. Sehari 1% nih kita membaiki diri. Maka setahun 365%. Ada kerasaan. Sehari 1 ayat, setahun 365 ayat. Apalagi sehari 10 ayat.
berapa tuh? 3.650 ayat. Sehari satu hadis, setahun 365 hadis. Jadi ringan aja sebenarnya, asal digawi saban hari. Nah, kena yang mau olah turun semangat tuh tiba-tiba garing. Itu membulikakan semangat tuh tengalih. Atau pas boleh ke rumah keasikan di rumah micik HP, ini membulikakannya tengalih. Nah, jadi istiqomah itu dasar bujur berat. Dasar bujur berat. Wa taqsidu fi qalbika ta'atil lati taqdiru 'alaiha. Dan taksid niatkanlah di dalam hati engkau untuk taat terhadap allati taqdiru 'alaiha, yang ditetapkan atasnya. Wa takhtaru afdalaha, dan pilihlah yang terafdal, yang lebih utama. Jadi amal itu menkawa yang utama, ambil yang utama, jangan yang biasa. Apa contohnya? Mensolat kalau di awal waktu utama, ya kan? Berarti usahakan di awal waktu. Anu nih, apa? Istinsyak dengan istinsar. Nah, istinsyak dengan istinsar. Malam Rabu semua belajar kitab Bulughul Maram, syarah Bulughul Maram. Baudu tuh kan ada istinsyak, ada lalu ada madmadah, ada berkumur. Nah, berkumur itu semata memasukkan banyu, kada diputar-putar banyu di dalam untung, sudah terpenuhi kesunahan madmadah, berkumur. Sudah terpenuhi. Sunnah dari madmadah sudah tercapai. Tapi mana yang afdal dengan masukkan banyu lalu kumur-kumur, diputar-putar banyu di dalam untung? Mana yang afdal? Mana? Z. Ya, yang diputar-putar dalam untung. Hanya dikeluarkan. Hendak ditaguk kalau Bapak jua. Ini bujuran hendak taguk kalau Bapak jua. Mun pian purun taguk aja. Kadang nang protes jua. Asal jangan pas puasa. Nah, itu. Pas puasa batal. Lalu kemudian antara madmadah dengan istinsyak dan istinsar boleh dipisah, boleh digabung. Jadi banyu diambil, kumur langsung ke hidung, langsung dikeluarkan lewat tangan kiri, digabung boleh. Dipisah boleh juga. Madmadah dulu, kumur 3 kali. Bah itu hanya istinsyak dihiut, hanya dikeluarkan yang kiri. Dengan cidukan berbeda boleh. Tapi mana yang lebih afdal? Mun nyakawab yang mengamalkan lah. Sama-sama boleh, sama-sama tertunaikan kesunahan. Tapi mana yang lebih afdal? Nah, kita tuh berpikir mana yang lebih afdal. Nah, mana yang lebih afdal? Mun nyapian kaum menggawi, lebih afdal digabung. Paham lah. Jadi banyu itu sekali ciduk diambil geser mentung langsung ke hidung. Tengalih pang tapi makannya. Kenapa maka lebih afdal? Karena Nabi dalam riwayat yang sahih, sejumlah riwayat yang sahih sedin gitu. Meskipun ada di kesempatan yang lain Nabi memisah. Jadi sama-sama sunnah, tapi mana yang afdal? Yang lebih afdal yang bisa digabung. Amun kawa menggawi. Jadi kalau bisa yang afdal, takhtaru afdolaha, pilihlah yang afdal, yang terbaik. Sahabat gitu juga. Ini kisah sedikit. Dulu sahabat sebelum Jumatan itu bekancangan dalam kebaikan. Ujar satu sahabat, amal utamaku itu adalah melayani jamaah haji, memberi minum mereka. Yang lain amal utama, yang lebih utama itu amal itu mengurusi Masjidil Haram. Ujar yang lain, yang lebih utama itu jihad fisabilillah. Bekancangan sampai ujar Sayyidina Umar sedang-sedang kadus bekancangan. Karena imbah tuntung Jumatan kita takonakan kepada Rasulullah, mana yang lebih utama antara memberi minum jamaah haji ataukah mengurusi Masjidil Haram ataukah berjihad fisabilillah.
Lalu turun ayat. Apa ayatnya? Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram ada seterusnya. Afdalu min jihadin fi sabilillah. Jadi intinya Pak, berjihad itu lebih utama daripada ngurusin masjid, lebih utama daripada memberi minum jamaah haji. Ya, itu sahabat berdiskusi tentang mana amal yang paling afdal. Nah, termasuk amal yang paling afdal itu berjuang menegakkan hukum Allah. Ya, karena itu termasuk afdal qurbat ujar para ulama. Seutama-utama pendekatan diri kepada Allah. Berjuang menegakkan hukum Allah secara sempurna di bawah kekuasaan Islam. Nah, itu disebutkan sebagai ahammul wajibat, kewajiban yang paling penting. Menguburkan jenazah Nabi penting, tapi mengangkat pengganti Nabi sebagai khalifah itu lebih penting. Makanya didahulukan daripada menguburkan jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ini ada satu kewajiban yang jika kewajiban itu tertunaikan, maka kewajiban-kewajiban yang lain tertunaikan. Jadi kayak ini nak rumusnya tuh. Ada satu kebaikan, tapi dia tidak menjadi penentu bagi kebaikan yang lain. Nah, itu biasa. Tapi ada satu kebaikan yang dia menjadi pembuka bagi kebaikan yang lain, maka itu luar biasa. Sama ada syar keburukan, tapi dia tidak menjadi penentu keburukan bagi yang lain. Tapi ada satu syar keburukan yang dia menjadi penyebab keburukan yang lain, maka ini buruknya luar biasa. Nah, dakwah itu termasuk amal yang baik. Dan dia juga menjadi penentu, menjadi pembuka bagi kebaikan-kebaikan yang lain. Maka ini termasuk afdalul a'mal. Dakwah itu baik, sunnah Nabi. Disebut dalam Quran amar ma'ruf nahi munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan dengan dakwah itu terbuka pintu-pintu kebaikan. Dengan dakwah orang yang asalnya kada paham salat jadi paham salat. Asalnya kada salat jadi salat. Asalnya kada menutup aurat jadi menutup aurat. Asalnya bermusuhan jadi berdamai. Berarti dakwah itu menjadi pintu bagi kebaikan yang lain. Maka itu menjadi amal yang luar biasa. Makanya jar Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Maka ucapan siapakah yang lebih baik ya, dari orang yang menyeru kepada Allah, wa amilas salihah. Kemudian dia beramal saleh. Qala innani minal muslimin, dan dia berkata semuanya aku ini termasuk orang yang berserah diri. Wa tata'ammalu tahyi'ata asbabiha litashtaghila biha, dan renungkanlah sebab-sebab yang bisa menghantarkan kepada melakukan yang afdal tadi, litashtaghila biha, agar engkau bisa menyibukkan diri dengannya. Wala tada'anka tafakkura fi qurbil ajali wa hululil mauti al-qati'i lil amali wa khurujil amri anil ikhtiyari wa husulil hasrati wa nadamati bitulil ihtirari. Lalu wala tada', jadi Imam Ghazali, jangan engkau meninggalkan angka dari dirimu atafakkura, merenung, berpikir mengenai apa? Fi qurbil ajali, tentang dekatnya ajal kita. Kematian itu dekat. Ya kelak. Makanya Imam Ghazali pernah bertanya kepada muridnya, apa yang paling jauh? Muridnya menjawab matahari, segala macam. Jadi Imam Ghazali yang paling jauh itu adalah masa lalu. Karena masa lalu terus ditinggalkan. Dan apa yang paling dekat? Kematian. Kematian itu kadang mungkin berjauh, makin parah. Ini dapat kabar semalam kawan Bahari waktu ngajar di SMA, guru agama Sidin. Hanya sebulan pensiun meninggal. Ketika saat merasai masa pensiun, hanya sebulan pensiun meninggal. Nah, kawan diskusi Bahari, sering diskusi lah Sidin Pak Ghazali kan. Mudah-mudahan Sidin husnul khatimah. Wa hululil maut,
Ya, dan datangnya kematian al-qati yang itu pasti lil amal, ya, al-qati lil amal, kematian yang memutuskan segala harapan. Ya lah, kalau sudah meninggal putus berarti harapan. Hendak berisi pondok, mbah 1, hendak 2, mbah 2, hendak 3. Hendak sekolah di sini di situ. Hendak melanjutkan ini, melanjutkan itu, hendak bangun bisnis ini, bisnis itu, buka cabang ini, cabang itu. Begitu mati habis berarti. Ya. Makanya dalam hadis Nabi mengingatkan, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat dari hadim. Hadim itu artinya yang meruntuhkan. Yang meruntuhkan kelezatan. Nah, kematian itu meruntuhkan kelezatan. Berarti kalau sudah mati hilang kelezatan dunia. Wal khurujil amri anil ikhtiyar, dan keluarnya urusan dari memilih yang baik, wa husulil hasrah, dan diperolehnya kerugian, wan nadamati, dan penyesalan bitulil ikhtiyar. Ya, penyesalan karena panjangnya ikhtirar. Ikhtirar itu yakni al-ghaflah. Ya, banyaknya lalai. Nadamah tadi penyesalan atau kesedihan. Jadi para sahabat termasuk para tabi'in itu untuk cara mereka mengingat kematian itu macam-macam. Umar bin Khattab misalkan cincinnya itu tulisannya kafabil mauti wa'idhun. Cukup kematian itu sebagai pengingat. Mun antum guring di asrama tulis tuh kafabil mauti wa'idhun di atas ranjang kawan. Jadi pas nak guring melihat. Atau tempel di dinding kafabil mauti wa'idhun. Cukup kematian itu sebagai pengingat. Karena ada di sini disebutkan, ada juga yang sahabat itu setiap paginya ziaratul kubur untuk mengingat kematian. Ada juga tabiin yang di rumahnya itu, di kamar rumahnya itu ada sudah petabuk liang lahat. Jadi hari-hari melihat. Nah, kalau di sini kan ini pangdisi apa kan di belakang itu, baina baiti wal mimbari raudhah min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah daripada taman-taman surga. Jadi bila lewat situ ingat, oh ini pangkan rumah masa depan. Makanya ditanami pisang biar dingin. Pisang tuh dingin lah, tanami pisang dulu perhadiannya. Jadi ada satu hadis, qalat Aisyah, penutuplah ya Rasulullah. Ujar Bunda Aisyah, hal yuhsyaru ma'a syuhada Uhud. Apa yang menyebabkan, apa amalan yang bisa menyebabkan nanti dikumpulkan bersama para syuhada Uhud? Syuhada Uhud itu di antaranya paman Nabi, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu sayyidus syuhada, pemimpinnya orang-orang syahid. Jadi orang syahid mati syahid itu hebat daharat. Apalagi ini sayyidus syuhada. Jadi sampai ada nih, ini kisah lanjut lagi. Ada video seorang wanita Palestina menceritakan bahwa orang-orang Palestina itu yakin setelah syahidnya mereka itu sudah langsung tinggal di Gaza yang baru, Gaza Jadidah. Di surganya Allah Ta'ala itu sudah disediakan rumah-rumah yang indah, rumah-rumah yang mewah, yang lebih indah, lebih mewah daripada tempat tinggal mereka ketika di dunia, gitu. Ya kan? Jadi kita melihat sedih, tapi buahnya di sana gembira sudah. Kita sedih melihat kan rumahnya runtuh, harapannya habis, tapi buahnya lain biasa, bahagia di sana. Jadi itu orang syahid. Ada nang tertawa, meninggal tertawa. Kada senyum, kada tertawa. Senyum itu sudah biasa, tertawa, hanya mau tertawa. Jadi dicabut Israel tertawa. Ya mabian. Allah.
Jadi Bunda Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, apa amal yang kemudian kita itu bisa dikumpulkan dengan syuhada Uhud? Qala na'am. Jadi apakah dikumpulkan? Na'am kata beliau. Jadi man yadhkurul mauta fil yaumi wal lailati 20 marratan. Jadi siapa orang yang sehari dan sehari semalam itu dia ingat mati 20 kali, nanti dikumpulkan dengan syuhada Uhud. Hitungnya kan sehari ingat 20 kali mengingat mati. Orang tuh mun sampai sehari 20 kali ingat mati, insya Allah kada macam-macam. Ya kalau 20 kali. Jadi kalau 24 jam berarti per 1 jam dia ingat mati. Dan dalam satu riwayat memang meskipun ini dhaif kata Al-Hafidz Al-Iraqi, malaikat Israel itu sehari mendatangi kita itu sampai 70 kali melihat si Fikrul, dilihatinya. Oh, balom sekalinya. Boleh. Karena datang lagi 20 menit. Jadi malaikat maut itu kada hendak terlambat 1 detik pun. Jadi dijinguknya kita itu sehari 70 kali. Nah, kalau 70 kali itu kita ingat mati 20 kali, dalam hadis tadi disebutkan nanti dikumpulkan bersama syuhada. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang banyak mengingat kematian, yang dengan begitu insya Allah kita tidak panjang angan-angan, ya, ada berharap, tidak berlomba dalam urusan dunia. Kan kemarin dibahas ada segala sesuatu. Kada usah ikut berlomba dengan manusia dalam urusan dunia. Apalagi ada anak niat bercalon jadi anggota dewan, bercalon jadi presiden. Kada usah berlomba dalam urusan dunia. Berlomba saja dalam urusan akhirat. Urusan dunia ini secukupnya. Cukup nak telak umrah kawa, nak telak haji kawa, gitu ya. Kada senang macam-macam. Hadza akhiruhu wa sallallahu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada mamanya akhi Muhammad Fikri Syuhada sejak Selasa semalam dirawat di rumah sakit Barabai. Ya, dengan barokah suratul Fatihah kita kirimkan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Mama Sidin diberikan kesembuhan segera lagi sempurna. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihatin wa nafi'atin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian ada juga permintaan doa khusus dari guru dan para santri MDM untuk almarhum abah kami Haji Suyut bin Karni, nikahnya Ananda Cinta Fitria. Mudah-mudahan beliau dilapangkan kuburnya, diterangi kuburnya, bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gasan kita berataan, mudah-mudahan sehat badan, ya, istiqomah dalam menuntut ilmu. Yang sakit semoga segera disembuhkan, kuangku dan pakih ya, sakit gigi. Kada gampangan sakit gigi pian. Ulun ingin sakit gigi, cuma menahan ya. Ustaz Rahmat dia sedang sakit. Mudah-mudahan segera disembuhkan. Kemudian abah mama kita mudahan sehat badan, panjang umur, dimurahkan rezeki. Termasuk seluruh keluarga kita kirimi bacaan suratul Fatihah bi barakati suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadza akhiruhu wa sallallahu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
azan.